Jumpa lagi di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan bahas mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Oke, simak dan cermati video berikut ini. Manfaat keanekaragaman hayati. Kita sebagai manusia yang merupakan makhluk paling cerdas di bumi, itu harus bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati. Ini disebabkan karena keanekaragaman hayati menjadi bagian penting dalam rantai kehidupan manusia, yaitu sebagai sistem pendukung kehidupan. Nah, manfaat dari keanekaragaman hayati yang pertama yaitu sebagai sumber pangan. Jadi, kita tahu penduduk Indonesia itu sebagian besar makanannya atau makanan pokoknya itu berupa beras yang bisa diperoleh dari padi. Namun ada beberapa daerah yang makanan pokoknya berupa jagung, singkong, ubi jalar, dan sebagainya. Nah, di samping penghasil makanan pokok, wilayah Indonesia itu juga bisa menghasilkan jenis tanaman penghasil buah dan sayur. Contohnya ada buah rambutan, ada durian, manggis, dan sebagainya. Sedangkan hasil dari tanaman sayur itu ada sawi, ada kacang panjang, ada buncis, bayam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian di samping itu juga ada rempah-rempah yang bisa dihasilkan, yaitu ada bawang putih, ada jahe, ada lengkuas, temulawak, kunyit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di samping itu sumber makanan juga berasal dari aneka ragam hewan darat, air tawar, dan juga air laut. Contohnya yang dari hewan darat itu ada kambing, ada kelinci, burung. Kemudian yang air tawar misalnya ada ikan bandeng, ikan lele. Kemudian yang air laut itu ada kepiting, kerang, udang, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu keanekaragaman sebagai sumber obat-obatan. Jadi bisa diperhatikan pada gambar di sini. Ini merupakan gambar ada seledri, ada lidah buaya, kemudian ada sirih, ada kunyit, yang semuanya merupakan keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Kita ambil contoh dari kunyit misalnya. Kunyit ini banyak mengandung antioksidan, di mana bisa digunakan sebagai penutup luka. Jadi ketika luka kita berikan bubuk kunyit, nah luka itu bisa akan lebih cepat kering atau lebih cepat menutup. Karena kandungan dari kunyit ini juga mengandung inflamasi yang bisa mengurangi peradangan. Jadi itu keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Yang berikutnya yaitu keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Jadi bisa diperhatikan pada gambar ada beberapa tanaman yang bisa dijadikan sumber kosmetik. Jadi kita ambil contoh ada bunga mawar, ada melati, ada cendana, kenanga, dan kemuning. Semua itu bisa dimanfaatkan untuk wewangian atau parfum. Kemudian lulur misalnya bisa kita ambil dari bengkuang, alpukat, beras juga bisa digunakan sebagai lulur. Kemudian ada minyak kelapa dan lidah buaya. Ini sebagai pelumas dan penghitam rambut. Nah, yang berikutnya yaitu sebagai sumber sandang. Jadi bisa diperhatikan pada gambar. Ini merupakan gambar ulat sutra, di mana ulat sutra ini bisa digunakan untuk membuat kain sutra. Nah, kain sutra ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kemudian bisa juga didapatkan dari
beberapa kulit hewan, misalnya ada sapi, kambing yang bisa digunakan untuk membuat jaket. Nah, di samping itu ada bulu burung yang dapat digunakan untuk membuat aksesori pakaian. Nah, kulit sapi juga bisa digunakan untuk membuat sepatu. Jadi sepatu yang kita gunakan sehari-hari, bahannya bisa juga dibuat dari kulit sapi. Bahkan pada tas juga itu bisa juga digunakan dihasilkan dari kulit ular misalnya. Bisa dijadikan tas yang kita pakai sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu sebagai sumber papan. Jadi bisa diperhatikan di sini. Ini merupakan rumah yang bahan dasarnya itu dari kayu. Nah, sebagai sumber papan, jadi sebagian besar rumah di Indonesia itu memang menggunakan kayu, terutama rumah-rumah adat. Nah, kayu yang dimanfaatkan itu biasanya dibuat untuk jendela, kemudian pintu, ada tiang, dan alas atap. Nah, beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya itu ada pohon jati, kemudian ada pohon kelapa, ada nangka, kemudian meranti, keruing, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu sebagai aspek budaya dan keagamaan. Jadi bisa dilihat di sini, ini merupakan gambar buah. Jadi ada buah apel, kemudian ada jeruk, ada anggur, dan sebagainya. Semuanya ini digunakan sebagai sarana di dalam upacara keagamaan. Terutama di Bali mungkin yang banyak menggunakan bahan buah untuk menunjang upacara keagamaan. Di samping itu juga menggunakan bunga. Nah, jadi bukan hanya di Bali saja yang menggunakan bunga, di Jawa juga mungkin digunakan bunga, terutama ketika istilahnya nyekar atau ziarah kubur. Itu banyak dimanfaatkan bunga sebagai sarana keagamaan. Jadi demikianlah penjelasan mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Mungkin materi ini sudah cukup sampai di sini.